A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, ya Allah berilah rezeki kepada kami pemahaman para nabi, wa hibzul mursalin, hafalan para rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, ilham para malaikat al muqarrabin, wa akhrijna min zulumatil jahli, keluarkanlah kami dari gelapnya kebodohan, wa akrimna binuril fahmi, muliakanlah kami dengan cahaya pemahaman, waftah lana abwaaba fadlik, bukakanlah pintu karuniamu, wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin, dan sebarkanlah hikmah atas kami wahai Tuhan yang pengasih di antara yang terkasih. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, sengaja aku berniat untuk belajar dan mengajarkan liridha'illahi ta'ala, guna mencari ridha Allah, wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Dan tahmid kepada Allah Ta'ala pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, ketika dikandung oleh Aminah Az-Zahriyah akan Nabi Muhammad dan telah berpindah cahaya kepadanya, maka telah berbahagialah Aminah Az-Zahriyah dengan itu kasih sayang yang amat besar dari Allah Ta'ala. Jadi ini kitab ini namanya Zahratul Basim, membahas tentang Maulid dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Penyusunnya ulama dari Betawi sana, Jakarta. Betawi itu kalau dalam bahasa kita Melayu Jakarta lah. Betawi itu karena berhubungan dengan Batavia. Ada Belanda datang ke situ. Jadi bahasanya mirip-mirip juga lah. Seperti apo, ape lu. Kan ada perubahan bahasanya itu ke situ. Jadi Nabi Muhammad SAW di dalam kitab I'anatut Talibin, begitu juga di dalam kitab Nihayatuz Zain, yang lebih jelas lagi di dalam kitab Nihayatuz Zain karya Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, di dalam mazhab Maliki, orang yang mengatakan maaf Nabi Muhammad SAW lahir lewat lubang kencing wanita, wajib dibunuh dan diperangi. Ya. Dalam kitab Nihayatuz Zain dikatakan seperti itu. Jadi ada fatwa dalam mazhab Maliki, kalau ada orang kata Nabi Muhammad SAW karena kesucian dan ketinggiannya, Nabi itu tidak lahir dari lubang kencing perempuan. Dari mana dia? Menurut beberapa kajian para ulama, para nabi itu Allah buat lubang terbuka ketika lahir antara kemaluan dan pusat. Ketika sudah keluar terkatup balik. Itulah menurut ilmu medis dipakai untuk mensesar. Sesar itu antara itu kan? Ya. Antara kemaluan dan pusat. Disitulah dibelah dia, dibelek dia. Dibelah dia, di situ keluar. Cuman kan kita dijahit lagi atau dilem. Kalau Nabi Muhammad SAW yang membelahnya itu kan Allah lewat para malaikat. Bedanya Nabi Muhammad SAW, para nabi seluruhnya itu di tengah. Kalau Nabi agak miring ke kiri untuk melebihkan di antara nabi yang lain.
Mungkin bisa begitu. Begini, cerita tentang para nabi itu banyak kisah-kisah amrul khawarik. Apa itu amrul khawarik? Perkara yang tak masuk akal. Biasanya manusia lahir karena ada ibu dan ayah, ibu bapak. Nabi Adam manusia, siapa ibu bapaknya? Tak ada kan? Dari tak ada dasar manusianya, lahirlah, adalah Adam. Ada manusia, tanpa hadir seorang ibu dia lahir. Siapa tuh? Hawa. Ibu tak ada, ayah ada. Kan Nabi Adam, ya, diambil dari, kan bapak, bahasanya laki-laki. Diambil dari tulang rusuk Adam, berarti dia dilahirkan hadir dari situ. Ah, tadi betul Maryam. Kalau tidak ada ayah, tanpa masuknya mani laki-laki ke rahim si perempuan, bisa pula hamil si Maryam. Ini kuasa Allah. Kuasa Allah. Jadi ada amrul khawarik. Macam kisah perkara yang luar biasa. Ada irhasnya Nabi Ibrahim. Pada saat itu Azar mencampakkan Ibrahim ini ke dalam gua karena dia kan orang dekat daripada raja. Raja Namrud pada tahun itu bermimpi. Anak yang lahir tahun itu wajib dibunuh. Karena akan menghancurkan kerajaan Namrud. Akhirnya si Azarnya ayah Nabi Ibrahim, tergeraklah hatinya. Dibuanglah ke dalam gua. Bahasa dia bukan mau melindungi anak itu. Kalau kau panjang hidup, hiduplah kau nak. Kalau kau mati, matilah kau nak. Memang dia malu. Wah, dia orang dekat. Dibuang. Biiznillah kelebihan daripada irhas. Jadi kelebihan kejadian sebelum mukjizat para nabi namanya irhas. Irhas. Karena dia menangis, masuklah jempol jari tangannya, ibu jarinya ke mulutnya. Ketika dihisapnya, keluarlah susu dari situ. Nah, lewat setahun, hidup juga lah anak itu tadi. Nah, jadi itu cerita amrul khawarik. Nanti akan terjadi perkara yang di luar lagi. Kebiasaan. Seperti Dajjal. Yang lalu sudah kita pernah cerita. Sampailah Dajjal ke petatal nih. Hah? Dajjal tuh bisa memberikan kemakmuran. Apa mau? Hujan bisa diturunkannya. Tak mau beriman sama dia, ditahannya hujan. Hingga peceklik lah. Hingga matilah tanam-tanaman dan hewan-hewan. Gara-gara tak turun hujan. Karena fitnah Dajjal adalah fitnah iman. Makanya begitu hebat. Ya'juj Ma'juj itu membunuh orang. Termasuk tanda hari kiamat besar. Tetapi Dajjal itu di dalam tahiyat disebut bentuk doa. Wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Ngeri itu. Bahkan Nabi pun berdoa. Ngerinya daripada fitnah Dajjal. Nah Dajjal kalau datang. Kita punya duit banyak. Diblokirnya rekening kita. Tak bisa ngapa-ngapain. Polisi punya dia. Semua punya dia. Ibaratnya begitulah. Tak keluar duit tuh. Awak nyimpan di bank. Wah, data kita sudah dia. Mau mengadu ke mana? Ke polisian. Orang dia. Mau ke pemerintahan. Orang dia. Wah, mau apa kita? Tak bisa apa-apa. Itu. Jadi ada yang bertanya. Khadijah itu Siti Khadijah apa Khadijah Ustaz? Saya katakan Khadijah. Semua perempuan mulia itu sejarah meletakkan kepangkatan Siti. Siti Hawa, ya kan? Siti Maryam. Siti itu jabatan. Kayak saya, Ustadz Herman. Namanya Herman. Pangkatnya Ustadz. Gitu. Siti itu begitu juga. Siti Khadijah, namanya Khadijah. Khadijah apa Khadijah Ustaz? Huruf Kha. Cuman di Indonesia ini tulis huruf Kha itu KHA. Jadi Khadijah. Artinya Khadijah. Istri Nabi Ibrahim 2. Siti Sarah, Siti Hajar. Namanya Hajar, bukan Siti. Siti itu dari bahasa Arab. Diambil dari kata Sayyidati. Sayyidati. Karena mau ringkas jadi Siti. Sayyidati jadi Siti. Nah, kalau dia laki-laki kan Sidi.
artinya Saidi. Sidi, kalau laki-laki Sidi, kalau perempuan Siti. Ada lagunya itu, ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai penguluku ya Rasulullah, gitu ya. Jadi balik cerita kitab ini, kalaulah manusia biasa, di sini disebut nama Aminah itu ada Zahriyah, tambah Zahriyah. Zahrah itu bermakna bungaan. Zahriyah itu yang berhubungan dengan bunga. Siti Aminah itu wangi. Apatah lagi ketika sudah dikandungnya Nabi Muhammad SAW, bukan asbab karena dia pakai wangian, tidak. Karena cahaya manusia yang terpilih masuk kepada dirinya, dikandungnya. Awalnya dibawa buat Abdullah. Ketika Abdullah berhubungan badan kepada Siti Aminah, cahaya Nur Muhammad itu pindah ke rahimnya Aminah. Meninggal lakinya 2 bulan. Kalau perempuan lah baru menikah. Sebulan lah lamanya. Pergilah Abdullah nih merantau ke Madinah. Di Madinah sakitlah dia. Sebulan lamanya. 2 bulan dengarlah kabar. Meninggal suaminya. Harusnya kan sedih. Pengantin baru lagi sayang-sayangnya ditinggal. Kan kalau lagu itu kan sakitnya itu lagi sayang-sayangnya kan ditinggal. Jadi begitulah yang terjadi dengan Aminah. Tetapi rupanya ketika dikandungnya Nabi Muhammad SAW, rasa hati dia itu tenang saja. Tidak selazim-lazimnya manusia biasa. Dia menganggap alangkah malanglah hidupku nih. Udahlah aku nih janda, suami tak ada, sudah otomatis lah. Hidup kayak gini, mengandung pula, kayak mana lah itu. Itu. Ya. Jadi rupanya Nabi Muhammad SAW ketika dikandung oleh Aminah, Allah berikan di dalam kitab ini digambarkan amat besar kasih sayang Allah kepada dia. Amat besar. Di dalam kitab ini dijelaskan juga, waktu dia melahirkan tak ada orang. Tak ada orang. Namanya janda. Janda. Dan dia melahirkan itu malam menghadap subuh. Sekitar kalau jam-jam kita tuh, katakanlah jam-jam 3, jam 2, jam 3, sepertiga malam terakhir. Pada saat itu, mertuanya dia tinggal di rumah mertua. Abdul Muthalib namanya. Lagi tawaf. Dialah yang mengerang, merasakan sakit dalam melahirkan sendiri. Ada yang mengatakan begitu, tapi ada yang mengatakan sebab terbuka. Dia mana sempat nengok lagi. Rupanya yang turun adalah perempuan-perempuan pilihan. Satu namanya Asia, satu lagi Maryam. Turun dari langit. Cahaya turun. Itulah yang membidankan Nabi. Yang lalu kan sudah pernah kita bahas. Orang yang menyambut anak, jiwa yang menyambut tuh akan bisa tertular sama anak. Makanya kalau baik setelah menyambut anak itu, setelah selesai secepatnya, langsunglah azan kalau laki-laki, perempuan qomat. Jangan pula disambut dengan menggosip. Kadang-kadang kan ibu bidan ini kan tahulah oh patenlah pula ni anak kau ni muda pula melahirkan. Anak si Polan tu, kata dia. Diceritakannya pula orang. Ini kan sebelum membedung nih. Bersih-bersihkan dulu sampai cerita-cerita pula sama mertuanya, sama orang tua si perempuan nih. Cerita-cerita begini. Anak kalian ni bagus lah begini. Anak si Polan tu begini. Ya, menggosip. Nanti bisa tertular sifat buruknya itu sama dia. Makanya itu kita ini baiknya memang itu kan urusan nanti belakang kan bisa berubah. Lingkungan. Sesungguhnya anak ini lahirnya ini putih, belum ada dosa. Bersih. Kalau Nabi Muhammad SAW dalam ungkapan ada Dr. Thohir Ritonga, Ustadz di Medan, dikatakan Nabi itu badannya tidak diliputi oleh najis darah. Bersih. Karena dia manusia pilihan. Bisa begitu, bisa saja. Bisa saja. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau kita nih manusia biasa, kalau dia manusia pilihan, ketika umur 4 tahun, dadanya juga dibelah.
Tapi belahannya tak nampak. Orang yang membedahnya itu malaikat. Dikeluarkanlah gumpalan hitam di dalam dadanya. Majrat syayatin, tempat mengalirnya setan. Majrat dam. Jadi darah itu mengalir, yang hitam-hitam itu itulah markasnya setan. Dikeluarkan 2 kalilah Nabi dalam sejarah disebut untuk dibedah. Pertama, ketika umur 4 tahun, maka takut kalilah Halimatus Sa'diyah pada saat itu bawa baliklah. Karena yang meminta lama membolo Nabi itu Halimah sendiri. Kebiasaan orang Arab itu 2 tahun aja, habis itu udah disusukan balik kan. Minta tolonglah Halimah. Aku mintalah anak kau nih, wahai Aminah, tak kau kirim pun duit tak apa-apa. Karena orang-orang terdahulu itu, oh iya ya bunda, orang terdahulu dulu setiap 6 bulan sekali orang-orang dari gunung itu mencari anak untuk ambil upah susu. Pasarnya itu di Mekah itu namanya dulu pasar Ukas, pajak Ukas di Mekah tuh. Jadi setengah tahun sekali orang tuh turun dari gunung mencari anak untuk dibolo, disusu. Kenapa? Karena kalau anak tinggal di pegunungan, fisiknya kuat, banyak berjalan, udaranya bersih, cakap-cakap masih murni, bersih, tidak campur-campur. Kalau kita nih, kalau di lingkungan banyak nih campur-campur, cakapnya sudah tidak sesuai lagi dengan tata bahasa yang dasar. Contohnya, akibat maju zaman, bahasa Inggris campur. Kita ini dulu, kalau orang membuat aduan itu kan namanya kan mengaduan. Sering komplain. Komplain kau sama aku ya. Tak terima dia. Nah, itu kan bahasa Inggris itu. Nah, itu kan udah campur. Mana pula ada bahasa daerah komplain. Bahasa Jawa tak ada komplain. Bahasa Melayu tak ada komplain. Bahasa Batak pun tak ada komplain. Jadi orang Arab terdahulu ditaruhnya anaknya di pegunungan, banyak hikmahnya. Salah satunya itu biar puas main. Puas main. Kalau anak-anak di bawah Ka'bah tuh, dulu anak-anak disusun di bawah Ka'bah tuh, diambil anak, kasih duit. Wah, kasih duit, ada situ duitnya. Kalau Nabi, duit tak ada. Namanya suami udah meninggal, walaupun ada ditinggalkan warisan. Nabi Muhammad tuh keturunan ningrat. Nabi Muhammad SAW itu keturunan ningrat dari bangsa Quraisy. Tapi namanya orang baru menikah pula dengan segala keterbatasan ekonomi. Jadi tinggallah di rumah Nabi Muhammad ini tadi. Sudah dipesankan buat si Aminah. Kalau ayah mertua mau mencari ibu susu, carilah dari Banu Sa'ad. Banu Sa'ad itu Sa'diyah itu Sa'ad itu. Sa'diyah itu artinya berhubungan dengan Bani Sa'ad. Nah, satu suku yang memang terkenal getol mengurus anak. Rupanya yang terakhir datang adalah Halimah. Karena kurus betul keledainya. Ada yang menyebutkan patah. Dia pun patah, kaki dia pun kurus. Susah, peceklik pada saat itu. Jadi ketika dibawa Nabi Muhammad SAW, asal apa hajat Halimah, digendongnya lah budak itu. Didukungnya. Ya Tuhan, dengan keberkahan anak ini, suburlah tempatku, airku, tanam-tanamanku, hewanku. Itu di dalam kitab ini dibahas. Berwasilah dengan anak yang berkah. Anak kita tuh ada anak berkah, ada juga anak yang menghancurkan. Wah, bisa berwasilah, ya Allah, dengan keberkahan anakku nih, sampaikan hajatku. Bisa. Kadang kalau membolo anak itu, lancar aja rezeki kita. Nah itu ya. Begitu juga dengan orang tua. Orang tua waktu bolo di rumah, lancar aja rezeki ya, Pak. Karena berkah dia ada di situ. Dia. Maka bisa berdoa. Nah, berkah. Nah, begitu juga kalau ada wirid-wirid gini berkah. Kan jarang kumpul-kumpul begini. Akibat wirid ramai si rumah nih. Wah, ramai si rumah nih. Nah, seperti itu. Dah. Jadi Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwasanya di dalam kitab I'anatul Talibin
orang yang menyampurkan duitnya untuk duit maulid, untuk mengadakan maulid Nabi, maka 1 tahun itu dan keberkahan maulid Allah hilangkan. Allah selamatkan dari penyakit fakir. Di dalam kitab I'anatul Talibin dibahas juga. Bulan maulid itu 4 bulan. 4 bulan. Sebelum bulan Isra Mi'raj, bulan maulid lah. Itu menurut Imam As-Suyuti masuk dalam bab walimah. Dulu kalau orang walimah, pesta, dipilih bulan maulid supaya bisa mengasih makan manusia, bisa membaca maulid. Itulah orang kampung kita nih dulu kalau undangan banyak di bulan maulid. Karena mau mencari keberkahan maulid. Harusnya orang yang nikah kawin tuh dia kalau sebelum pesta bisalah buat acara maulid kasih manusia, cerita-cerita perkara agama, kasih nasihat kepada calon pengantin. Atau ketika malam tuh, ini pagi nyambut orang, malam tuh buat maulid. Cuma nampak kali kayak kata orang, so islami kali gitu, so alim kali. Ini yang dibuat keyboard DJ, keyboard bongkar. Jadi calon yang laki-laki itu nengok, nengok gitu. Malam tuh maaf sekali, ketika bersama bukan dibayangkannya bininya. Biduan keyboard tuh yang dibayangnya. Macam mana mau datang berkah? Kalau dulu bulan maulid itu sengaja dicari pesta di bulan itu supaya dapat berkah, supaya rumah tangga itu berkah. Kalau besok kalau mau buat acara tuh cari bulan maulid, buatlah apa sebelumnya, ibaratnya ada kajian kan gitu tentang maulid, atau setelahnya pas mau kalau di kampung kita nih makan bubur sumsum istilah dulu. Kalau sekarang tak apalah pakai bubur sumsum, tak apalah capek kali lagi sekarang. Dulu kalau mau beracara tuh paling tidak seminggu tuh di rumah tuh masak terus. Seminggu. Menumbuk beras, memerah santan, malam menginai. Macam-macam tuh. Meminjam piring, mengantar piring. Udah selesai semua, barulah makan bubur sumsum. Itu dulu tradisi begitu. Enggak, dalam budaya Melayu, di Jawa pun ada juga, sama semuanya. Karena pada saat itu unsur guyub tuh tinggi, bermasyarakat tuh tinggi. Maka perlu keluarga berkeluarga. Kalau sekarang tak pala. Ada duit, tukang cuci piring sudah ada. Ada duit, semua bahan-bahan sudah ada. Bahkan lebih simpelnya lagi, sewa saja aula. Udah, tak pala bersih-bersih. Tinggal udah sedia semua, hiasan sudah ada. Udah zamannya begitu. Makin akhir zaman, makin manusia itu kuranglah dia bermasyarakat dengan manusia yang lain, berkumpul-kumpulnya itu. Hanya berhubungan lebih simpelnya itu lewat media untuk lebih cepat. Dulu sebelum ada HP baik. Kalau mau membatalkan satu kajian, macam ustadznya itu, datang ke rumah orang itu. Karena supaya orang tuh jangan menjadi menunggu. Kalau tidak cari ustadz lain kan gitu. Semenjak ada HP kan simpel, tinggal telepon. Jadi macam Jumat. Tadi kan Jumat saya tuh jadwalnya 4 masjid mau diisi. Tak mungkin. Ustadz satu Jumat satu masjid. Tak bisa 4. Sebabnya begitu kenapa? Masjid A membuat jadwal, Masjid B membuat jadwal, Masjid C membuat jadwal, Masjid D membuat jadwal. Tak ada kompromi sama ustadznya. Jadi ketika dibuat, tak ada pula tanya-menanya sama yang lain. Belaga semua bertumpuk. Hari Jumat tuh 4 masjid. Terpaksalah cari. Nah, ada satu masjid, saya datang ke masjid itu, saya tengok jadwal memang betul. Saya mau datang ke rumah nazirnya, tak ada. Ya, saya telepon sajalah biar cepat. Nanti kalau tunggu-tunggu situ banyak urusan awak lain lagi. Itulah zaman sekarang itu. Ya, sudah. Dah, kita lanjutkan. Jadi Allah Ta'ala kurniakan kasih sayang kepada si Aminah. Aminah ibunda Nabi. Yang tiada bandingannya lagi. Hai malaikat Ridwan, tambahi olehmu akan perhiasan surga. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW
mau lahiran, surga dihias. Surga dihias. Surga pun berbahagia. Penduduk langit pun berbahagia. Di dalam kitab Zahratul Basim ini dikatakan, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, para malaikat menawarkan diri hendak membolo Nabi. Biar kami, maksudnya waktu menyusukan, pemeliharaan itu ya, pemeliharaan. Para malaikat biarlah kami urus. Allah tidak berkehendak malaikat mengurus Nabi. Dipilihlah satu perempuan yang mulia, namanya Halimatus Sa'diyah tadi. Hewan pun mau mengurus Nabi. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Tidak aku utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Omak Nabi itu cuma 2 yang tahu Nabi. Yang waktu kecil antara ingat, pokoknya ingatan anak kecil lah. Secara apanya itu kan kalau dipatok ya Nabi Aminah. Aminah kan sebentar saja itu. 9 hari menyusukan, disusukan buat Suwaibatul Aslamiyah. Setelah sampai bulannya untuk orang-orang gunung turun dari Banu Sa'ad, dibololah buat Halimatus Sa'diyah sampai umur 4 tahun. 4 tahun lebih, kurang lebih 5 tahun menghadap 6 tahun, dia bersama ibunya setahun saja, kurang lebih. Akhirnya meninggallah, wafatlah Aminah. Ditanam, dimakamkan di Abwa. Habis itu dipelihara buat atuknya 2 tahun lamanya. Habis 2 tahun lamanya tadi meninggal atuknya, dipeliharalah buat pamannya Abu Thalib. Makanya yang tahu Nabi ayah dia itu Abu Thalib itulah. Itulah laki-laki yang dewasa yang membolo dia, yang tahu Nabi ayah dia itu Abu Thalib itulah. Walau sejarah mengatakan Abdullah itu ayah Nabi. Tapi yang tahu Nabi, makanya dalam hadis dikatakan ayahku masuk neraka, maksudnya Abu Thalib. Abu Thalib tidak menerima iman, mau bersyahadat kepada Nabi. Alangkah malangnya Nabi, bahwasanya Abu Thalib nih udah lama bersama dia, bisa tidak dapat hidayah. Ya. Sejarah juga mengatakan Nabi Muhammad SAW nih sering juga kena hampa rasanya, kecewa. Nabi bukan tak pernah kecewa, dia manusia. Ada anak perempuan Abu Thalib. Kalau kunianya saya ingat, kalau namanya entah apa, bisalah nanti cek di internet atau di Facebook. Ya. Nama yang dipanggil Ummu Hani. Ummu Hani itu pernah mau dilamar Nabi sebelum sama Khadijah, ditolak. Jadi Nabi walaupun ganteng, ditolak cewek juga pernah. Saudara, tapi dalam budaya orang tuh tidak masalah. Saudara, pamannya tadi kan punya anak. Saudara sewali tuh. Sewali. Boleh. Boleh. Abu Thalib dengan Abdullah kan saudara kandung. Entah Furaikah, entah apa namanya, bukan itu. Pokoknya Ummu Hani lah dia dipanggil. Waktu masih gadis, Rasulullah mau melamar Ummu Hani. Ummu Hani tak mau. Ditolaknya. Udah janda Ummu Hani pun dilamar Rasulullah. Pun dia tak mau. Itu juga Rasulullah katakan, aku mau menikahimu. Yang pertama, mungkin pertimbangannya tadi entah saudara. Yang kedua, bukan itu lagi. Pertimbangannya anak aku banyak. Aku takut membebankanmu. Jadi Rasulullah walaupun wajahnya kal badri seperti bulan purnama, bukan berarti tak pernah dikecewakan buat cewek. Pernah. Pernah. Tanggung tuh Rasulullah. Orang mau. Rasulullah ini kan terkenal nih. Dia. Jadi jangan katakan setingkat Rasulullah saja pernah kecewa, apatah lagi kita. Jadi manusia ini memang harus didatangi rasa kecewa itu juga, supaya dia bisa otaknya itu dewasa, pikirannya dewasa. Kadangkala kita kecewa dengan laki kita, tidak juga berubah-berubah, makin menyalah, makin bertambah umurnya, makin bertingkah. Kecewa kita. Anak begitu juga kecewa. Usaha kecewa.
Jadi kecewa itu mengajarkan kita agar bisa menerima kenyataan hidup. Tidak semua yang kita inginkan semua bisa dapat. Ada masanya kita dapat, ada masanya kita tidak dapat. Ya, ada masanya kita dapat, ada masanya kita tidak dapat. Jadi supaya kita bisa bersyukur dalam hidup ini. Ini Nabi Muhammad SAW di apa ya? Disambut dengan disuruh malaikat Ridwan untuk menghiasi surga. Dan bukakanlah olehmu segala pintu surga. Jadi pada saat Nabi Muhammad SAW lahir, pintu surga semua dibuka. Nah, ini cerita memang yang lalu kan kita bahas. Ada yang mengatakan surga itu belum ada sekarang. Ada yang mengatakan surga itu sudah ada. Pendapat itu beragam. Kalau surga itu sudah ada sekarang, ketika hari kiamat, tiupan sangkakala pasti hancur, binasa. Karena semuanya kullu man 'alaiha fan, termasuk surga. Segala sesuatu binasa, yang tinggal cuma Allah. Ada yang mengatakan surga itu dikekalkan. Ada surga itu sekarang. Tapi belum ada penghuninya. Karena belum lagi kiamat. Yang ada tuh orang-orang beriman, Allah masukkan ruhnya ke dalam tembolok burung surga yang berwarna hijau. Jadi memandang-mandang surga lah dia tuh. Nah, dalam burung tuh, ditengoknya. Belum dapat dia nikmat surga tuh, baru menengok-nengoknya saja. Menengok ini bisa mendatangkan kenikmatan. Awak menengok orang memakan buah mangga. Ya kan? Ngences. Padahal cuma menengok kan? Bukan merasakan. Apa yang terjadi? Menengok ini bisa memicu diri kita. Kalau ada orang makan, ingin pula awak makan jadi. Ada sekarang itu sosial eksperimen apa? Eksperimen. Nah, sosial eksperimen. Dia pakai suara-suaraan. Oh, direkamnya, didengarkannya, dimasukkannya ke YouTube. Segala macam. Kadang mengunyah. Kan gitu. Makan-makan kayak orang tak pernah makan. Itu namanya sosial eksperimen. Sosial eksperimen itu gunanya bagaimana respon orang tuh. Padahal cuma menengok gambar, mendengar suara. Tapi bisa menghasilkan sesuatu pada diri kita. Berubah. Ya, ingin kali kita. Itu udah jadi ide. Udah jadi apa orang. Jadi di surga tuh gitu juga. Menengoknya saja mendatangkan kenikmatan. Udah. Menengok sesuatu nih bisa mendatangkan juga ketenangan, bisa mendatangkan kepuasan. Tapi bedanya kita dengan yang namanya pilihan Allah tuh macam. Ada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tuh, Zulaikha, walaupun tiap hari menengok Yusuf tuh, asal tak nampak Yusuf tuh rindu aja dia. Padahal ibaratnya sebentar baru tinggal ingin tengoknya Yusuf lagi. Rasa cinta dia itu kepada Yusuf mendalam. Saking kan hebat Allah berikan berkah kepada Nabi Yusuf tuh. Ketika memotong buah-buahan yang model dikupas pakai pisau, habis teriris kulit nih. Tidak terasa sakit. Kalau orang ganteng, kalau orang cantik, sekali aja, wah gantengnya, wah cantiknya, sekali itu aja. Oh, hewan. Iya. Kumbang. Kalau udah kali kedua, udah biasa kita, agak berkurang. Kali ketiga, kali keempat. Tapi Nabi Yusuf tidak begitu. Nah itu, beda itu. Beda. Apatah lagi Nabi Muhammad SAW. Jadi cerita dikecewakan tadi. Jadi kalau cerita dikecewakan, Nabi Muhammad SAW pamannya tidak masuk Islam. Itu harus dipahamkan juga ya. Jadi pada saat itu, maka inilah kejadian kekasih Allah Azza wa Jalla, hai sekalian malaikat 7 lapis langit, bahwa ketahuilah oleh sekalian kamu, cahaya kamu lah yang tersimpan itu, yang kejadian Nabi Muhammad SAW. Jadi gini, kalau ada menengok orang muka bercahaya, entah pakai MS Glow lah dia, glowing. Itu cahaya muka tuh datang kalau dari cerita kitab dari Nur Muhammad. Semua manusia bercahaya apa semua titipan dari Nur Muhammad. Bayangkanlah tuh Nabi itu. Kita aja banyak-banyak nih berasal dari nurnya itu. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, saya lagi tak bawa kitab itu, diceritakan tentang ada namanya Mir'atul Haya, cermin kehidupan. Jadi ada namanya
syajaratul yakin, pohon keyakinan. Di atas tuh ada nur yang dimasukkan ke dalam mahkota yang berbentuk seperti merak. Bertasbih lah dia. Wah, gitu ya. Udah itu lagi dikatakan, syahdan lagi bahwa sekalian binatang di atas bumi itu, hari telah berkata kepada ahlu Makkah dengan bahasa Arab yang fasih, hai sekalian bangsa Arab, bangsa Quraisy, demi Tuhannya Ka'bah, ini hari dikandungnya Nabi akhir zaman, pelita orang di dunia, telah beruntunglah orang yang percaya padanya dan mengikut syariatnya, dan binasalah yang tidak percaya akannya. Wah, begitu ya. Jadi kisah Nabi Muhammad SAW kita ulas sampai di situ saja. Kita buka dengan tanya jawab yang lain daripada apa yang kita mau ceritakan. Sekiranya semoga Allah Ta'ala memberkahi para ibunda. Kalau ada mau ditanyakan, demikian dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau tanya? Boleh. Nikah swali itu panasnya kalau berkelahi putus kekeluargaan. Swali ini kan dekatnya itu kalau waris, tak ada waris yang lain wali dapat. Swali ini kalau tak ada wali lain, saudara swali bisa mewalikan. Saudara swali ini dua dia dapat. Bisa dia menikahkan, bisa dia menikahi. Apa masalah dengan swali, dengan sepupu? Asalnya kan sama. Kalau di bawah tuh udah lain hukumnya. Dari atas yang ke bawah nggak boleh. Kemanaan? Kemanaan kandung? Itu nggak boleh karena turun ke bawah. Dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke bawah udah nggak ada masalah lagi. Ada seorang manusia, sepasang lah, katakan Bidul sama Butet, BB lah. Bidul, Butet. Bidul Butet punya anak. Anaknya 3. Ya kan? 2 laki-laki. Anaknya 4. 2 laki-laki, 2 perempuan. Kan berarti udah turun nih. Dah. Anaknya tadi kita kenal ABCD. AB laki-laki, CD perempuan. Si A menikah, lahir anak laki-laki. Si D menikah dengan laki-laki, lahir anak perempuan, kan itu tuh. Itu kan jadinya saudara sepupu. Ya, seimpal ya. Seimpal. Kalau sepupu tadi itu istilah dalam bahasa kitanya itu. Kalau di luar semua sepupunya itu. Mau saudara swali sepupu juga. Mau saudara seimpal sepupu juga. Mau itu. Kalau di luar ibaratnya macam di Jawa, sepupu juga itu. Seimpal. Perempuan sepupu, laki-laki swali. Bapaknya ini abang adik kan? Iya. Anaknya itu apa boleh kawin kan? Nggak boleh. 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 Satu darah. Boleh. Boleh. Orang Melayu yang boleh keras kata dia kalau nikah swali. Itu aja. Kasih. Coba kita bahas ya. Saudara swali nih mau nikah. Ayah sama ayah saudara kandung berarti kan? Si laki-laki yang mau nikah katakanlah namanya Ahmad. Si perempuan yang nikah katakan namanya Rapeah. Gitu ya. Kan tak ada namanya di sini kan? Jadi Ahmad sama Rapeah saya tanya. Ahmad siapa ayahnya? Lain. Mamanya lain. Rapeah ayahnya lain, mamanya lain. Kalau udah mama ayah lain boleh nikah. Ini kalau Pak Ustadz, ibaratnya ini abang sama adik ini kan satu emak, satu ayah. Anak sama anaknya ini kawin. Boleh. Dalilnya di dalam surah An-Nisa. Surah yang keempat. Tengoklah ayat 22 atau ayat 23 gitu. Wariman alaikum
La yungkihu urimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Diharamkan bagi kamu menikahi ibu apa semua. Tak ada di situ katanya saudara sewali itu. Tak ada. Saudara dari pebapaan itu nggak ada. Apa anak dari Pak Cik, Wawa nggak ada itu dalam ayat itu. Jadi ayat itu menjelaskan kalau ada yang punya aplikasi Al-Quran bisa tengok. Anda ada punya aplikasi Quran. Kalau ada coba tengok terjemah. Surah An-Nisa surah keempat. Ayat 22 apa 23 gitu. Kalau ada coba baca. Atau tengok Google aja lah langsung. Ayat tentang mahram namanya itu. Udah bersih. Ada yang lain? Pak Ustaz,